Great. Hari ini temanya, untuk apa sebenarnya kita hidup? What we actually live for. Ya, teman-teman, coba jujur ya, untuk apa sebenarnya kita hidup? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, besok pulang lagi. Kalau hidup cuman begitu, bukankah itu sama saja seperti robot pabrik yang hanya tahu produksi tanpa pernah tahu maknanya, ya enggak? Bayangkan kalau hidup Anda seperti hamster di roda putar, ya, lari kencang, keringatan, capek, tapi tetap di tempat yang sama. Welcome with the Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Ya, pertanyaannya, are we are really living or just existing? Apakah kita benar-benar hidup atau sekedar ada? Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Bahwa tujuan hidup manusia bukan sekedar bekerja, tapi hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah ya. Ada seorang pria sukses di Jakarta ya. Dia kerja keras dari pagi sampai malam, uangnya banyak ya. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Tapi setiap kali anaknya ulang tahun, dia selalu absen karena sibuk kerja kan. Ya, suatu hari anaknya bertanya dengan polosnya ya, "Pak, Papa kapan sih bisa main sama aku? Atau aku perlu atau harus bayar Papa lebih dulu biar Papa punya waktu buat aku?" Teman-teman perhatikan ya, hati siapa yang tidak hancur mendengar cerita anak yang seperti itu. Inilah bahayanya kalau kita hanya sibuk kerja tapi lupa tujuan hidup yang sejati. Banyak yang terjadi seperti ini ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Manusia diciptakan menurut gambar Allah, bukan menurut gambar kantor atau gambar pabrik atau gambar dompet, ya enggak? Ya, identitas kita bukan robot produksi. Teman-teman, sudah manusia punya nilai ilahi seperti uang 100.000 ya, yang jatuh di got, kotor, lecek, bahkan terinjak-injak. Nilainya berubah nggak? Enggak, nilainya nggak berubah. Demikian juga kita, sekalipun dunia meremehkan, nilai kita tetap tinggi karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Alright, luar biasa. Ya, decrease based on someone inability to see your worth ya. Nilai diri Anda tidak berkurang hanya karena orang lain tidak mampu melihat kelebihanmu. Ya. Ada seorang bapak yang begitu sibuk bekerja, suatu hari saking capeknya dia sampai salah masuk rumah. Padahal rumahnya persis memang di sebelah tetangga itu. Istrinya sampai bilang begini, "Pak, jangan-jangan bapak kerja terus sampai lupa di mana rumah sendiri." Ya, lucu ya. Tapi kenyataannya banyak orang memang pulang ke rumah hanya secara fisik, tapi hatinya masih sibuk dengan kerjaan di kantor, gadget atau laptop. Ya, Allah memang memberikan mandat kepada kita ya untuk menguasai, mengelola dan memenuhi bumi. Artinya kerja itu penting, ya penting itu kerja. Tapi hati-hati, jangan sampai kita diperbudak oleh pekerjaan. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36 ya. Ya, saya kenal betul ya dengan seorang pengusaha sukses. Waktu masih muda dia kerja siang malam, dia berkata, "Saya kerja keras supaya keluarga saya bahagia, tidak kesulitan, tidak kekurangan." Tapi pada akhirnya istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya tidak peduli.
Dan di usia senja, endingnya dia sendiri di rumah besar. Dia menangis dan berkata, untuk apa semuanya ini? Teman-teman, kalau kita kehilangan tujuan, sukses pun bisa terasa kosong. Ya, bicara mengenai tujuan hidup sejati. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. So, whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kerja bukan cuma soal uang, tapi ingat ibadah. Ya, seorang tukang ojek online yang selalu berdoa sebelum narik ojeknya, Tuhan lindungi penumpangku hari ini. Mungkin sederhana. Doa itu memang sederhana, tapi itu hidup dalam tujuan Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, berkat sejati bukan hanya harta, ya, tapi damai, sejahtera, sukacita, keluarga yang utuh dan kepuasan batin. Alright, Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Jadi poinnya adalah success without God is the greatest failure. Kesuksesan tanpa Allah adalah kegagalan terbesar. Itu. Maka pesan moralnya, teman-teman, jangan biarkan pekerjaan mencuri tujuan hidup kita. Kerja itu penting ya, tapi jangan sampai kerja membuat kita lupa keluarga, lupa ibadah, bahkan lupa Tuhan. Ya, jangan sampai kita itu terjadi. Alright, closing statement ya. Ingat, hidup bukan soal beberapa banyak yang kita bisa kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita tabur untuk Tuhan dan kesesama. The true measure of life is not its duration, but its donation. Ukuran hidup sejati bukan lamanya, tapi apa yang kita bisa sumbangkan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan kerja dan kerja, bahkan lupa tujuan hidup. Tolong kami agar kami bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Right, kalau Anda diberkati dengan YouTube ini, boleh bagikan kepada komunitas-komunitas Anda agar banyak orang diberkati. Ya, nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Ya, tidak ada hal-hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, tapi tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tidak ada hari tanpa menginjil, tidak ada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tidak ada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.